Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan Kristus yang lebih dikenal dengan Hari Raya Paskah. Dan pagi ini saya rindu untuk setiap kita belajar firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kebangkitannya benar-benar nyata. Kita masuk di seri yang kedua. Dan saya rindu melalui firman ini, iman kita boleh dikuatkan. Dan mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu, peristiwa Paskah merupakan peristiwa yang sangat penting. Ini menjadi sebuah dasar bagi iman kekristenan. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata dan bukan rekayasa. Teori-teori yang ada di luar sana, mereka mencoba mematahkan akan peristiwa kebangkitan Kristus. Mereka menyangkali akan peristiwa ini, dan mereka menganggap semua yang dicatat di Alkitab itu bukan peristiwa yang nyata. Mereka tidak mempercayai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari saya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu adalah sebuah fakta. Itu sebuah hal yang nyata, dan itu adalah firman Allah. Karena setiap orang yang menuliskan peristiwa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang mengalami dan menyaksikan dan melihat akan Yesus sendiri, bahwa Yesus benar-benar bangkit, Bapak Ibu. Jikalau mereka tidak mengalami dan tidak menyaksikan, bagaimana mungkin mereka menuliskan peristiwa ini di dalam Alkitab? Jadi jikalau mereka menuliskan semua peristiwa ini, tentu hal ini bukanlah rekayasa. Ini benar-benar nyata, dan Yesus memang benar-benar bangkit dari kematian. Nah, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 hingga sampai pasal yang ke-21, kita bisa menemukan bagaimana Rasul Yohanes ini menuliskan akan apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para wanita, dan juga kepada Maria Magdalena secara pribadi, juga kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan ini membuktikan bagaimana ketika Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada para muridnya. Ini adalah sebuah bukti Yesus benar-benar bangkit. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus pada waktu itu. Karena Maria menyangka mayat Yesus dicuri orang. Tetapi Alkitab mencatat Yesus menjumpai Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena, dia berkata Rabuni, yang artinya guru. Dengan kata lain, Maria Magdalena melihat Tuhan. Ia menyaksikan Yesus berdiri di hadapannya. Dan itu memang Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yesus juga menampakkan diri kepada para muridnya yang tengah mengalami ketakutan, dan mereka mengunci di dalam sebuah ruangan, dan Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka. Bahkan Yesus juga menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas yang tidak percaya apakah Yesus itu bangkit. Maka akhirnya Yesus membuktikan dirinya benar-benar bangkit. Dan Thomas akhirnya mencoba membuktikannya, dan ia mencucukkan jarinya kepada tangan Yesus yang pernah
dilubang oleh paku. Dan Thomas akhirnya percaya bahwa memang dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27, Bapak Ibu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, ini jelas merupakan sebuah bukti. Thomas percaya dan ia melihat Tuhan. Tangannya ia cucukkan kepada tangan Yesus yang berlubang paku. Ia juga mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Dan akhirnya Thomas melihat semua itu benar-benar nyata. Yesus benar-benar bangkit. Bahkan Yesus juga menampakkan diri pada waktu itu kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Bagaimana mereka sempat mengalami putus asa dan mereka menjala ikan dan seharian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus kemudian menjumpai mereka dan Yesus memperhatikan akan keadaan hati para murid ini. Dan kemudian mereka berkata di ayat yang ke-12 di Yohanes pasal 21, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Perhatikan, sebab mereka tahu, berarti mereka melihat dengan jelas. Mereka benar-benar melihat dan menyaksikan secara dekat, secara pribadi, bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan sebuah bukti bagaimana kebangkitan Yesus itu benar-benar nyata. Dan mari pada pagi hari ini, biarlah lewat renungan ini, kita dikuatkan kembali, agar kita jangan mau ditipu, jangan mau kita digeser oleh teori-teori yang mencoba mematahkan akan kebangkitan Kristus. Dan mari kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh, bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata dan bukan rekayasa. Dan mari kita rayakan hari kemenangan Kristus, kita rayakan hari Paskah, hari kemenangan Yesus. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita bersama, bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut, dan Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.